Desember 2024 seluruh honorer sudah masuk, sudah diangkat, selesai urusannya. Kan ada dua jenis honorer nih, honorer pejuang, ya, dan ada satu lagi, saya agak keras gitu ya, honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Temuan itu. Kalau bahasa teman PAN RB dan BKNC, datanya unreliable. Diajukan tuh 2, berapa juta ketika mereka bareng dengan BPKP melakukan audit, banyak data yang kebuang. Dan karena itulah dalam pembahasan di Undang-Undang ASN, selain keputusan Desember 2024 seluruh honorer sudah masuk, sudah diangkat, selesai urusannya, juga ada kewajiban melakukan audit data. Karena kami ingin ada dua jenis honorer nih, honorer pejuang, ya, dan ada satu lagi, saya agak keras gitu ya, honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu, karena mereka bukan honorer, mereka nggak kerja gitu lah, cuma karena dekat dengan elit di daerah, mereka dapat privilege dimasukkan gitu loh. Nah, honorer pejuang harus diperjuangkan, dan honorer yang pengkhianat ini atau honorer yang jadi-jadian ini harus dibuang, sehingga nanti nggak ngambil jatahnya teman-teman yang sudah berjuang. Dan mudah kok, kalau ngecek ke lapangan ketahuan mana yang pejuang, pekerjaannya jelas, hari-harinya jelas, dan mana yang nggak pernah datang tapi namanya tercantum. Ini yang pengen kita buang. Alhamdulillah PAN RB bareng BKN bekerja sama dengan BPKP melakukan audit ini dengan seksama. Gitu. Tapi kalau Bapak melihatnya sampai adanya data fiktif, artinya ini dari sistem juga masih ada yang lemah gitu. Sampai ada karena memang pengajuannya banyak dari daerah dan institusi di daerah. Misal kalau bupatinya yang ada kasus di Solok Selatan itu, yang lama dibuang, yang baru dimasukin gitu loh. Hari yang lama itu datang ke kami 200 orang, kami advokasi, ketemu dengan PAN RB, bahkan kita temukan dengan Gubernur Sumatera Barat, tapi masih belum selesai. Kemarin kita dorong lagi biar ini dibantu diselesaikan. Bersyukurnya mereka yang di bawah kotak-katik itu tidak bisa masuk ke sistemnya BKN. Data mereka di BKN ada, tetap selamat, tapi ditutup oleh di daerah gitu. Nah, ketika kita ke BKN, ada Pak, datanya aman kok, tidak berubah gitu. Nah, kami sedang tapi kan nggak bisa. BKN itu kan cuma pool data aja, pengajuannya tetap dari daerah gitu. Nah, daerah ini kita tegur biar dia sesuai dengan kenyataan, jangan mengangkat honorer yang bukan haknya. Oke. Nah, terkait dengan Bapak sudah menyinggung soal daerah, kita mau membahas juga soal peniadaan ASN antara pusat dan daerah ini. Seperti apa sih sebenarnya dari wacana itu nantinya ke depan? Ya tentu pendetailannya kita masih nunggu PP ya. Karena di undang-undang ASN yang baru tuh ada istilah seamless. Seamless tuh dia bisa bergerak kemana aja gitu. Kalau sekarang kan kalau udah di satu institusi ya di sini aja gitu. Kalau nanti banyak posisi terbuka, dia bisa pindah ke pusat, dia bisa turun lagi ke daerah, dia bisa ke departemen teknis, dia bisa seamless. Seamless artinya tidak ada lagi hambatan dan rintangan. Kalau emang dia sesuai kualifikasinya, dia cocok, bisa fit in gitu lah. Nah, itu yang intinya gini. Dulu selamanya dianggap bahwa namanya PNS itu seperti dinosaurus. Udah lama nggak berubah-berubah.
akan selalu kalah ketika agility-nya, daya geraknya, daya lenturnya dibandingkan dengan swasta. Nah, kita ingin ASN itu mobilitasnya tetap vertikal kah, horizontal kah, kecenderungannya kemana, itu dimudahkan. Sehingga betul-betul nanti ketemu, karena gini, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik kalau ASN-nya tidak merasa dia pada posisi yang terbaik untuk gitu. Tidak fit in. Dia, saya bukan di sini loh cocoknya gitu. Saya maunya ini loh. Ya coba, Anda coba tekun ini, bisa jalan. Sehingga karena ketika dia cuma melaksanakan kewajiban untuk menggugurkan, layanan udah tutup gitu. Tapi beda kalau yang pakai hati, oh emang buka lagi, udah habis waktunya, jangan apa, kita bantu kok, ayo Pak, sini Pak, selesai. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi betul-betul ASN melayani dengan hati, ASN melayani dengan passionate, ASN melayani memang ini nih passion saya loh, saya berasa berharga. Nah kan misal, oke, ada cerita tuh kan, ada yang petugas cuma bersihin di hanggar pesawat, bersihin baut, tapi rapi bersih. Jadi setiap orang tuh bukan bersihin bautnya, bukan pilotnya. Pilot penting, yang bersihin baut juga penting juga. Nah, perasaan merasa bahwa dia adalah orang yang spesial harus ada di ASN kita. Dan itu membuat mereka melayani dengan hati. Gitu. Artinya sudah ada pertimbangan soal passion di sini. Benar. Harus ada passion dan yang talent pool, bahkan bakat, minatnya di mana nih? Kita punya talent pool nanti, national talent pool gitu loh, atau pusat bakat nasional nanti. Cocoknya di mana gitu loh. Karena kita nggak bisa menghadapi masa depan dengan attitude, dengan karakter ASN yang penting saya udah ngerjain tugas, nggak bisa. yang menggugurkan tugas saja. Yang Gitu. menggugurkan kewajiban. Dia yang harus kayaknya dia usul ke atas nih, Pak, Bu, ini kayaknya ke depan harus begini, harus lebih baik. Dan itu dihargai, itu diberi, didorong. Jangan pokoknya kalau usul apa-apa dimarahin. Nah itu kita jadi dinosaurus itu. Akan mati kita gitu loh. Oke, nah tadi Bapak sudah menyinggung juga soal bolehlah mereka mengikuti passion. Artinya kan kalau dulu pertimbangannya adalah ketika dibedakan dengan pusat dan daerah, ini ada tunjangan kemahalan, tunjangan-tunjangan yang lain yang dibedakan. Nah, kalau seandainya mereka bisa berpindah, berada di posisi yang mereka inginkan, katakanlah, artinya akan secara perhitungan gajinya pun akan beda dong. Apakah karena alasan inilah yang menjadikan adanya wacana single salary ini? Kalau sekarang kan, kalau orang mau pindah, bukan nyari passion, nyari gedean mana gitu. Iya, betul. Boleh gede, nah nanti kita akan buat semuanya cukup kok. Oke. Tapi kalau Anda masuk di tempat yang passion Anda di situ, you are being special. Nanti Anda akan dicari, Anda nanti akan misal jadi guru, misal. Guru itu kan tinggal tekuni aja. Kalau dia jadi guru geografi terbaik, maka semua orang akan ngundang dia loh. Jadi guru PKK terbaik, gitu. Jadi guru sejarah terbaik. Karena dia punya metode yang terus ditekuni, terus dia menambah pengetahuan, skillnya, komunikasinya, kemampuan presentasinya. Indah kok. Nah jadi orang tuh nanti, dan cukup. Jangan bilang, jadi guru gak cukup. Jangan, harus cukup. Harus cukup. Nah tapi tetap untuk daerah 3T, terluar, terdepan, termiskin, ada skema khusus. Memang misalnya yang di Papua ya harus 1,5 sampai 2 kali gaji normal misal. Sehingga, nah tapi kalau single salary system beda sama ini semua. Bedanya gini, misal ada pokoknya di dalam komponen gaji itu ada gaji pokok, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan untuk perumahan, nanti nggak ada. Pokoknya segini aja gitu loh. Dan gede gitu loh. Wah. Jadi nggak harus yang nanti dipisah-pisah kan gitu. Kalau Anda nggak masuk berapa hari itu jangan transportasinya berkurang, ini berkurang gitu. Akhirnya orang maksain walaupun sakit datang absen, habis itu pulang tidur gitu. Itu kan namanya kita dosa, berbohong gitu kan itu. Karena apa, di komponen salary-nya ada poin-poin detail kayak gitu. Sekarang pokoknya Anda ini kinerja Anda yang diukur.
Oke, Gitu. berarti disesuaikan dengan berarti sudah tidak menyesuaikan dari golongan tapi lebih ke jabatan ya kalau Tetap yang. golongan ada, tetapi kalau sekarang kan kalau golongan tinggi gajinya makin tinggi. Kalau sekarang enggak. Kalau fungsionalnya bagus, orang lebih didorong ke fungsional, jangan ke struktural gitu. Jadi saya pernah sekolah di Malaysia itu. Dosen saya itu dekan. Mardani, saya ini dekan, tapi tak suka sih dekan. Kenapa? Saya gaji kalau profesor biasa 6.000 ringgit. Kalau dekan 6.500 ringgit. Cuma beda 500. Beban administrasi banyak. Saya tak boleh riset, tak boleh. Saya tak nak. Itu saya nggak mau itu. Nah nanti kita nggak berlomba-lomba dapat jabatan, enggak. Karena Anda memang keahlian di sini udah gede di sini gitu loh. Okay. Tadi beda cuma kalau di sini itu kalau 6.000 katakan 24 juta, 6.500 30 juta katakan 29 juta. Ya 26 sama 24 sama 29 beda 5 juta nggak mau mereka. Dengan yang ini bisa riset, bisa macam-macam. Kalau di kita kan gaji dosen biasa 4 juta, gaji dekan 20 juta gitu loh. Jadi orang berlomba-lomba pengen jadi. Kalau sini enggak gitu loh. Okay. Gaji dosennya bukan gajinya 16 gitu loh. Ini tetap 20. Jadi orang nggak pengen jadi dosen semua. Nggak pengen jadi dekan, jadi dosen biasa juga 16 kok gitu loh. Oke.